Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat semuanya, hari ini kita berjumpa di Andalas Cendikia channel kita hari ini. Ya, jangan lupa like and subscribe ya. Sahabat semuanya, bahwa seorang pemuda adalah pemimpin di masa yang akan datang. Di tangan pemudalah sesungguhnya masa depan negara kita, daerah kita di tangannya. Dan kita, sahabat semuanya, hari ini insya Allah akan kedatangan seorang pemuda. Dan beliau adalah seorang alumni Andalas Cendikia. Kita panggilkan Kania Hafsah Kamila. Silakan, Kania. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum Kania. Salam Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Subhanallah. Sahabat semuanya masih ingat siapa Kania Hafsah Kamila? Dia seorang ya alumni Andalas Cendikia yang pernah juara medali ya Olimpiade Matematika tingkat nasional. Ya, subhanallah, mengharumkan nama Dharmasraya, nama Sumatera Barat, dan bahkan hampir mengharumkan Indonesia. Begitu ya kan ya? Subhanallah. Kan ya, Ya Ustaz. kita akan ngobrol ya tentang pendidikan Islam, begitu ya. Ngobrol pendidikan Islam, tentu saya akan bertanya-tanya sahabat semuanya kepada Kania ya. Subhanallah, beliau menjadi seorang pemuda pelajar Islam yang luar biasa gitu. Dan pertama ini saya akan mencoba mereview Kania ya. Bagaimana kira-kira ingatan antum ya 9 tahun yang lalu. Antum masih unyu-unyu begitu ya. Kemudian Andalas Cendikia itu masih rumah yang kita sewa gitu. Gimana? Apa yang Kania ingat? Apa ya? Dulu itu ya pengalaman yang berharga ya. Soalnya kan kayaknya sendiri pindah Ustaz, bukan dari awal dari sini kan, tapi demi tertarik sama Andas Cendekia ini. Tertarik sama Andas Cendekia ini jadi bela-belain deh masuk ke sini. Walaupun harus mengulang 1 tahun lagi. Mengulang kembali ya. Padahal sudah harusnya kelas 2, tapi mengulang untuk kelas 1 lagi begitu kan ya. Dan kemudian apa yang masih Kania ingat? Mungkin pengalaman atau kenangan yang masih hari ini sampai sekarang Kania sudah SMA gitu. Apa yang masih membekas pada Kania? Pas 9 tahun yang lalu. Iya, betul. Hari pertama sekolah itu Kania nggak dijemput. Nggak dijemput. Lewat sama mobilnya. Terus Kania gimana? Nangis lah. Nangis ya, masih kecil gitu ya. Kemudian nangis gitu ya. Kemudian apa lagi kira-kira hal yang pertama menjadi kenangan nangis nggak dijemput gitu ya. Padahal sebenarnya rumahnya dekat juga kan? Iya. Paling dekat yang paling nggak dijemput malah. Malah nggak dijemput gitu ya. Kemudian yang membanggakan buat Kania itu apa? Bersama Andalas Cendikia. Apa ya, perjalanan ke OSN itu lah Ustaz. Perjalanan ke OSN IMSO itu. Pelatihannya. Ya, itu membekas. Gitu ya, membekas. Kemudian yang setelah sampai SMA kan udah tuh di lanjutin sekolah MTS, kemudian ke sana SMA. Apa yang Kania bawa kira-kira setelah 6 tahun di Andalas Cendikia gitu? Kebetulan karena Bunda sama Ayah juga ngelanjutinnya ke sekolah Islam, artinya nggak mau memutus akidah yang udah dibangun dari sini. Ya. Jadi ya semua kebiasaan apa ya, akidah, agama ya dibawa dan ya diperbaharui dan diperbaiki lah. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi sahabat semuanya, subhanallah, Kania ini setelah dari Andalas Cendikia dia melanjutkan ke MTSN Gantieng gitu ya Kania ya. Padang Panjang. Padang Panjang ya. Dan ternyata juga mengukir sebuah apa ya, juara gitu, mengukir juara, mengukir sebuah hal
hal yang membanggakan buat orang tua, buat sekolah dan buat daerah ini. Kira-kira apa saja kan ya yang juara apa saja waktu itu? Kalau di SD dulu cuma sekadar matematika. Kalau di SMP itu udah berubah, udah mulai melenceng Ustadz. Heeh. Kayaknya ikut itu pas kelas 7 itu lomba perdana, kayaknya ingat banget. Mm-mm. Ikut lomba Mapel UN. Jadi Mabel UN. itu sederhananya tryout UN buat seluruh kelas 9 di Padang Panjang, tapi kayaknya baru kelas 7 Iya. ikut. Alhamdulillah juara 1. Juara 1. Itu mapel apa tuh? Mapel UN semuanya. UN semuanya. Jadi kayak TOUN keseluruhan. Iya. Apa lagi ya, matematika, ada nasional beberapa kali, terus pidato bahasa Inggris, storytelling, drama, alhamdulillah semuanya juara 1, sampai provinsi juga juara 1. Masya Allah, luar Alhamdulillah. biasa sahabat semuanya. Nah, Kania ternyata bukan hanya matematika, storytelling, bahasa Inggris juara 1 juga gitu ya. Drama juga itu pengen Drama listening, gitu ya. berpuisi, menulis itu juga lumayan Ustaz. Jadi sahabat semuanya, ternyata sahabat kita kali ini, tamu kita kali ini di Andalas Cendikia, sahabat semuanya, beliau multi talent. Ya. Dan saya melihat Kania tumbuh, ya. Pertama bukan karena kecerdasan akademiknya, gitu ya Kania. Tapi benar-benar ditumbuhkan tentang kecerdasan spiritualnya. Kania masih ingat waktu di masjid, begitu, ketika Ustadz menanyakan, Kania, ini soal matematika ini bisa? Oh bisa Ustadz. Gitu, dan ternyata Kania nggak bisa. Ingat. Ingat ya. Dan setelah itu Ustadz suruh antum untuk lari mencari Zahmimi, begitu ya. Dan apa kira-kira pelajaran di situ? Pelajarannya ya tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Nah, itu betul sahabat semuanya. Dan ternyata kenapa kita nggak boleh sombong, angkuh begitu ya? Ternyata itulah menyekat daripada hubungan kita dengan Allah, yang kemudian ternyata juga menyekat daripada kecerdasan kita. Dan alhamdulillah dengan bertumbuhnya Kania, ya sekolah, melanjutkan ke sekolah selanjutnya, dan Kania akan lebih bagus begitu ya. Sekarang ke SMA 1 Padang Panjang gitu ya. Dan kemarin waktu UN gimana Kania? Juara? Nggak ada UN, nggak dapat Enggak ada UN ya? Nggak Ada dapat UN ya. Kemudian yang alumni Andalas Cendikia, teman Kania, waktu lomba Mapel UN tuh juga juara atau gimana? Enggak ya? Apa, Zidan Zidan nggak ikut. nggak ikut. Yang Cuma pertama pernah waktu itu Ustaz ya, tryout kan, tryout asrama. Jadi asrama ini punya tryout. ya, Jadi di seluruh tryout itu kan ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. ya. Jadi waktu itu kan ditotalkan juara umumnya, juara satunya Kanya, juara Masya duanya Allah. Zidan, juara umum tuh Ustaz. Masya Allah. Juara 3-nya Afnan. Tiga-tiganya anak darma saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sahabat semuanya, ternyata anak-anak Dharma saya itu luar biasa. Gitu ya. Dan ternyata Kania yang juga lulusan Andalas Cendikia pada waktu itu, yang tryout UN, tryout asrama ya. Tryout asrama. Tryout asrama juara 1 dan juara 2-nya itu anak Andalas Cendikia. Ya. Kania sama Zidan. Dan itulah ternyata Kania berkat lulusan pertama antum, Zidan dan sebagainya itu, sekarang lulusan Andalas Cendikia itu pasti dapat jatah ke MTSN Padang Panjang. Subhanallah ya, karena mungkin karena alumninya yang luar biasa. Jadi sahabat semuanya, hari ini kita akan mengulik kembali ya bagaimana perjalanan Kania, apa sih trik dan tips suksesnya Kania, sehingga memang Kania hari ini malah tumbuh bukan hanya tentang OSN matematika, tapi hampir seluruh mapel gitu ya. Kemudian juga apa tentang drama, storytelling, bahasa Inggris, apa sih menurut Kania sehingga bisa dibagikan kepada para sahabat semua? Yang pertama itu ya berdoa. Berdoa. Tapi di luar semua aspek spiritual ya kita juga harus tetap berusaha. Ya betul. Gak mungkin kan semuanya datang tiba-tiba. Iya, benar sekali. Jadi ternyata selain berdoa spiritual, mendekatkan kepada Allah, juga harus berusaha.
mungkin ada hal yang tertentu gitu kan ya. Saya ingin memperdalam. Eh, Oke lah, matematika contohnya. Matematika. Matematika ini kan mapel yang memang tidak disukai, ya, tidak disukai oleh banyak orang. Dan saya juga termasuk yang tidak menyukai. Termasuk. Termasuk juga. Termasuk Tapi juga. kenapa kan ya bisa seperti itu? Dulu awalnya itu sejak SD itu kan dipaksa sama bunda sama ayah. Jadi dulu pas kayaknya kelas 4 SD Ustaz, baru naik kelas 4 pernah itu ikut lomba ya di SMP Unggul kalau nggak salah. Jadi ayah sama bunda itu excited banget itu. Ayah dulu itu pernah kuliah statistik juga kalau nggak salah. Terus beliin buku UN itu Ustaz. Ya. Buku UN setebal-tebal ini beberapa buah, ada 6 buah kalau nggak salah, disuruh Ya. ngerjain itu. Disuruh ngerjain nggak ngerti Ustaz, kelas 4 SD. Baru belajar tambah-tambahan pecah-pecahan itu loh Ustaz. Baru seperempat tambah setengah disuruh ngerjain soal UN yang ada variabelnya, ininya itunya. Ya, jadi ayah tuh kan semangat ngajarin. Jadi kayaknya cuma diam aja, cuma liatin aja kan. Pura-pura ngerti, tapi nanti dipaksa terus. Jadi tiap malam itu ngerjain setengah buku. Iya. Nanti sampai pagi itu ayah ngoreksi, nanti kalau salah diajarkan, dikasih tahu. Begitu terus. Sampai sekarang. Jadi itu nangis dulu, itu dipaksa itu marah nangis gitu. Nangis. Yang membuat setelah itu cinta pada matematika. Atau sampai sekarang nggak suka matematika? Masih udah suka. Udah suka. Apa yang membuat suka itu? Ya, orang tua. Orang tua. Apa? Ya, waktu pertama ikut OSN di sini kan Ustadz. Ya. Waktu ikut OSN kecamatan itu ya, kan kayaknya benar-benar blank itu, belum berpengalaman. Dan ketemu di sana ternyata orang-orang yang udah latihan 3 tahun, udah dekat sama dosen lah, udah latihan ini ABC, kayaknya baru latihan 3 hari otodidak sama ya. Ya, alhamdulillah kebetulan Allah ngasih juara 1, terus kaget kan. Jadi mulai dari sana mau berusaha terpicu. Nggak ada loh yang nggak mungkin gitu. Betul. Yang latihan cuma 3 hari bisa loh ngalahin yang 3 tahun gitu loh. Iya. Kira-kira menurut Kania dari rasanya nggak mungkin gitu lah ya. Ya, belajar 3 hari. Kami juga nggak mungkin rasakan gitu kan. Di 5 tahun rasanya kita belum secara effort kita, usaha kita kepada untuk membersamai Kania bersama teman-teman murid-murid Andalas Tindiga itu rasanya belum maksimal gitu. Tapi ternyata Kania itu bisa juara 1 gitu. Ada nggak kira-kira menurut Kania nih kekuatan lain ini? Ya, pastinya semuanya dari Allah ya Ustaz. Ya, betul. Mungkin apa ya? Doa, salat tahajud, sama itu amal surat mungkin, atau hafalan mungkin ya. Semuanya bermoral gitu. Betul. Jadi sahabat semuanya, benar-benar saya merasakan dulu waktu Kania pertama masuk ya di SDIT Andalas Tindiga ini ya, memang kami pun belum punya ilmunya, hanya keberanian untuk mendirikan sekolah ini itu kan ya. Tapi subhanallah 5 tahun ya, kelas 5 antum kan? Waktu itu ya? Kelas 5, kelas 6. Iya, kelas 5, setelah itu apa antum kelas 6 gitu kan. Kelas 5 rasanya usaha kita belum maksimal, tapi ternyata Allah hadiahkan Kania menjadi juara 1. Pertama kecamatan begitu ya. Setelah itu kabupaten, Sumatera Barat malah juara 2 sebenarnya ya. Juara 2 Sumatera kan? Iya. Di Sumatera Barat juara 2, ternyata di nasional malah mengalahkan yang juara 1 Sumatera Barat begitu. Subhanallah. Sekali lagi sahabat semuanya, kami menyadari, Kania pun tadi juga menyadari bahwa rasanya kalau usaha kita belum maksimal lah ya kan. Tapi ada kekuatan lain, dan itu insya Allah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, jadi hari ini kita juga akan kembali bertanya kepada Kania. Sekarang sudah SMA begitu ya Kania, SMA 1 Padang Panjang. Dan kabarnya Kania nih mau ikut pertukaran pelajar ke Amerika. Iya, bagaimana tuh ceritanya? Belum pasti Ustaz. Ya. Gimana ceritanya? Ceritanya ya apa ya?
di SMA itu kan ada pertukaran pelajar, ada beberapa program Ya. pertukaran pelajar yang difasilitasi yang lumayan lah mendukung sikonnya di Semansa Padang Panjang buat mengikuti itu semua. Alumni-alumni juga banyak yang udah pergi ke sana. Jadi alhamdulillah kemarin pendaftarannya buka, terus iseng daftar. Alhamdulillah seleksi pertama lulus, tinggal Lulus. wawancara sama seleksi selanjutnya lagi. Bahasa Lulus. Inggris itu. Bahasa Inggris itu. Oke. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu mimpi yang dulu rasanya di sini juga. Ya, dan itu foto antum. Iya, ingat ya. Itu foto antum. Rasanya saya di sini dan Ana mensugesti antum ya tentang bagaimana bukan hanya menjadi juara matematika nasional, tapi menjadi juara matematika dunia. Dan saya pengen juga apa namanya, mimpi-mimpi ini juga menjadi kembali mereview mimpi-mimpi antum. Kalaupun antum nggak matematika, kayaknya cita-citanya ke yang lain. Tapi minimal itu menjadi hal yang bisa dibanggakan dunia dan juga bisa menjadi dibanggakan di akhirat. Gimana menurut kalian? Apa, Ustaz? Apakah pertukaran pelajar ini juga sedikit batu bata impian untuk menyesuaikan itu? Iya, mau. Ya, gitu ya. Iya, Ustaz. Oke. Baik, sahabat semuanya. Jadi ada hal yang lain mungkin kan ya yang mungkin menarik untuk diceritakan? Cara belajar mungkin ya, Ustaz. Cara belajar apa? Cara belajar itu tuh nggak semuanya harus secara formal dilakukan. Maksudnya nggak harus textbook, baca buku. Itu tuh kalau orang lihat kayaknya kan sosialnya lumayan tinggi juga. Maksudnya temennya lumayan banyak gitu. Jadi pas pertama itu orang ngeliat, waktu itu kayaknya pernah ikut pas lomba di Mifan itu, Ustaz, Jambore pas provinsi. Jadi kan temennya biasa aja, maksudnya nggak yang tertutup, nggak yang baca buku terus, tapi orang main ikut main. Jadi ada satu temen kayaknya keceplosan, kayaknya ini juara umum di MTS, terus yang lain, hah, orang ini juara umum MTS kayak gitu, nggak ada buku, nggak ada ngapa-ngapain. Tapi kan bukan berarti kita nggak belajar loh, Ustaz. Kayaknya juga belajar bahasa Inggris nih, mati-matian belajarnya ini. Caranya itu kalau kayaknya ganti seluruh kehidupan kayaknya pakai bahasa Inggris. Kayaknya ini suka banget baca buku, baca komik. Jadi semuanya diganti pakai yang bahasa Inggris. Semua yang ada di sekitar ini pokoknya pakai bahasa Inggris, sampai ngobrol pun kadang pakai bahasa Inggris gitu. Iya. Jadi cara belajar itu nggak satu loh gitu. Dan bukan berarti apa yang kita lihat dari orang lain itu yang orang lain lakukan. Siapa tahu kan mereka di belakang berusaha keras juga. Kan kita nggak pernah tahu apa yang mereka lakukan untuk sampai ke titik yang udah mereka capai sampai sekarang ini gitu loh. Apa yang membuat Kania itu mampu bertahan ya kan dengan pembelajaran ini? Ya kan? Karena memang saya meyakini tidak semua pencapaian yang hari ini lakukan Kania itu yang seperti tadi lakukan itu tidak serta-merta gitu, langsung begitu ya kan. Apa yang membuat Kania bertahan dalam pembelajaran? Karena biasanya kan udahlah kan gitu tuh, nyerah dan sebagainya. Apa ya? Karena suka sama lingkungannya. Suka sama tertarik gitu, nyaman mungkin ya. Kalau bahasa Inggris ini memang dari kecil kan memang udah dicerewetin bahasa Inggris, jadi nyaman-nyaman aja. Tapi kalau yang kayak drama, nari itu kan baru banget itu pas MTS. Itu tuh ya karena mungkin suka sama lingkungannya bersahabat, teman-temannya kayaknya juga suka, gurunya kayaknya sayang. Terus ternyata nggak seseram yang kayaknya pikirkan selama ini. Kalau selama ini kan belajar, ya ternyata menari, kayak berdrama itu kan juga seru, juga asik juga. Tapi dulu juga waktu SD kan Kania sudah membaca puisi gitu. Ya, puisi bahasa Inggris. Iya, yang saya pahami gitu. Dan kemudian juga saya ngelihatnya Mimi, kemudian juga PD-nya gitu sudah terlihat gitu. Hanya saja belum tereksplor secara bagus. Itu ada pengalaman buruk pas baca puisi, Ustaz. Iya.
waktu di MTS itu kan, Ah, jadi ada acara temu temu penyair se Asia Tenggara. mm, Jadi seluruh penyair se Asia Tenggara itu ke MTS. Masya Allah ya. Jadi Kanya ditunjuk buat baca puisi, Bahasa Inggris. enggak bahasa Indonesia. Hmm, Jadi dikasih aja satu buku, hmm. nggak ada persiapan, saya dipanggil dikasih satu buku disuruh baca. Saya nggak tahu, jadi kayak buka aja apa yang dilihat situ, nggak sempat dibaca sekali, langsung baca berekspresi, maksudnya langsung baca di depan semua orang gitu, nggak Ya, ya. sempat untuk baca sendiri. Ternyata itu tuh eh puisinya tuh tentang tentang apa ya, tentang pokoknya itu romance ternyata. Ya Allah ya Rahman. Terus ditertawain atau dimain? Teman-teman ketawa cuma habis itu jadi bulan-bulanan seminggu. Tapi nggak apa-apa kan, di situ Ya, ada sebuah pengalaman. ya, tapi karena itu nggak trauma. Habis Ya, itu masih ikut puisi, masih baca ikut puisi. puisi, ya. Nah, ini yang mungkin pembelajaran ya. Intinya tadi saya bertanya kepada Kania, sahabat semuanya, itu tentang kenyamanan, ya, kenyamanan. Bila diri kita nyaman, insya Allah ya pembelajaran itu akan mudah ya. Tapi bila sudah tidak nyaman, maka ya apapun bentuknya, pakai strategi apapun ya nggak payah Ya. gitu ya. Oh iya kan ya, saya mau tahu tentang sesungguhnya cita-cita Kania itu apa? Cita-cita ini mau, maksudnya yang profesi ya Ustaz. Iya betul, Mau jadi ilmuwan. ilmuwan ya. Ya. Oke, sekarang kan Kania sudah di SMA ya, dan alhamdulillah lolos untuk pertukaran pelajaran ke Amerika. Apa yang ingin Kania dapatkan? Eh, Ya. mau apa ya? Mau kalau lolos mau belajar tentang budaya mereka. Kenapa sih Amerika bisa pendidikannya lebih baik dari kita? Iya, iya, iya. Ya, mau meneliti tata cara belajar mereka, mau mempelajari budaya mereka juga. Jadi yang baiknya bisa kita ambil dan yang buruknya bisa kita buang. Baik. Ada orientasi pendidikan enggak? Orientasi pendidikan dengan Kania bisa lolos pertukaran ke Amerika. Mau kuliah di sana, Mau kuliah di sana. Apa itu? Di mana ya? Kalau sejauh ini sih maunya di Seattle, tapi kalau lolos ini masih Iya, iya, nggak mimpi. apa-apa. Ini kan mimpi. Kalau nggak di situ ya mau di New York, Ustaz. Ya. Mau di New York University. Ya. Pengennya jurusannya apa tuh? Ngambil apa? Apa ya? Eh, Kemarin itu sebenarnya kepikiran mau ambil sinema studies, cuma itu enggak. Yang sebenarnya mungkin kisaran ekonomi atau Ekonomi ya. matematika juga. Wow, luar biasa sahabat. Ya kalau bisa lolos juga ke Amerika dengan dia bisa ngambil jurusan ekonomi, ini akan menggantikan Sri Mulyaninya Indonesia. Bisa bekerja juga di Bank Dunia, ya kan? Dan kemudian juga menjadi ekonom, tentunya begitu kan ya. Apakah itu yang juga Ya, menjadi cita-cita? mau kerja di area. Di Area. area. Kenapa di area? Itu kan apa, Economic Research Institute of ASEAN. Jadi mau mengatur siklus ekonomi ASEAN ini biar nggak kalah majunya sama negara superior lain. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Dan tentu kan ya, jangan hanya pada berpikir ya pada ekonomi yang hari ini seperti ekonomi liberal, kapitalis, liberalis. Coba dikorelasikan kepada ekonomi Islam. Karena sesungguhnya ini udah terbukti kan, 1400 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad mengurus ekonomi ya, ternyata juga bisa mensejahterakan. Begitu ya. Mau dipaksakan pun iya, dipaksakan pun susah. Jadi sahabat semuanya, ini alhamdulillah Kania hadir di tengah kita ini. Tentu ada sebuah poin nilai yang bisa kita ambil bahwa ternyata pembelajaran itu ya perlu doa, perlu usaha, dan tentu perlu kenyamanan. Dan selanjutnya kan ya mungkin
bisa dibagikan kepada adik-adik antum yang ada di sini dan kepada siapapun yang melihat hari ini ya, apa pesan dan kesannya ya, terutama pada adik-adik yang hari ini masih di Andalas. Pesan dan kesannya, eh, jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti. Eh, ya jangan pernah berhenti karena seorang pemenang itu nggak ada yang berhenti, dan seorang yang berhenti nggak mungkin bisa menang. Jadi tetaplah terus berdoa, berusaha, dan jangan putus asa, jangan jangan apa apa namanya tuh, bahasa Indonesianya apa ya, self diagnose. Ya. Jangan mendiagnosa diri sendiri, itu nggak bisa gitu. Jangan, Negative thinking. ya negative thinking, jangan negative thinking, jangan menganggap kita itu, misalkan kita ini menurut kita cuma bisa A, siapa tahu kita juga punya bakat di B C D sampai Z kan. Jadi Ya. yang penting mencoba, Ya. jangan berhenti. Subhanallah, jangan pernah berhenti karena seorang pemenang tidak pernah berhenti. Dulu pernah saya mengatakan kepada Kania, jangan pernah menyerah karena menyerah tidak pernah menang. Masih ingat itu? Dan itu ada videonya dan insya Allah ada di YouTube juga ya Ustaz ya. Itu sudah ada. Dan waktu Kania kita support untuk menjadi pemenang di Olimpiade Matematika Nasional. Alhamdulillah hari ini sahabat semuanya, beliau masih ingat itu semua dan mudah-mudahan Kania bisa menjadi orang-orang yang sukses ke depannya, memberikan hal yang bermanfaat buat yang lainnya, dan ingat bahwa semua itu ya atas berkat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Bahwa Islam sudah mengajarkan kepada kita kan ya, bahwa sesungguhnya tiada kekuatan yang lebih kuat selain kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kania hari ini alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjuarai berbagai kompetisi, juara satu matematika, juara satu storytelling, bahkan juara satu tentang mapel UN begitu. Subhanallah, baik tingkat daerah maupun tingkat Sumatera Barat. Tingkat nasional ada lagi kan ya? Matematika nasional. Matematika nasional di bidang waktu SMP. Enggak, waktu SMP, masih SMP. SMP kemarin. Olimpiade juga. Ya, pekan seni bermatematika. Pekan seni bermatematika ya. Subhanallah. Itu semuanya selain Kania diberikan amanah oleh Allah terhadap pikiran yang lebih jernih, pikiran yang lebih cerdas, juga atas mungkin juga doa-doa orang-orang yang mencintai Kania. Ada ayah, bunda, ya kan, guru-guru Kania semuanya, dan tentu ini Kania harus menjaganya, ya, menjaganya. Dan sahabat semuanya, ngopi kita kali ini, ngobrol pendidikan Islam ini kali ini dapat menarik kesimpulan, ya, siapapun diri Anda, siapapun diri antum semuanya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena sesungguhnya kekuatan yang lebih besar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih pada Kania yang mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.